Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Yasir Rapid di channel Jalan-Jalan. Kali ini gua berencana untuk mengunjungi daratan paling timur Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Entahlah, mungkin nanti akan nyebrang ke Flores atau tidak, kita lihat saja di video nanti. Oke, sekarang kita akan berangkat dari Denpasar ke Padang Bayi. Itu kira-kira waktunya 2 jam. Perjalanan dari Denpasar malam-malam ke Padang Bayi itu lumayan dingin ya. Jadi buat teman-teman yang akan melakukan perpergian di waktu yang sama, gua saranin bawa jaket yang lumayan tebal jadi biar kalian gak sakit. Sekarang gua sama Blacky udah masuk di area Padang Bayi. Suhu di sini teman-teman sangat dingin ya, jadi kalian harus benar-benar bawa jaket yang tebal. Sekarang gue udah sampai di pintu masuk Pelabuhan Padang Bayi. Karena sebelum memulai perjalanan gue udah siapin top up untuk e-tol gue, jadi gue langsung masuk ke pembelian tiket. Harga tiketnya untuk per motor itu 175.000. Itu untuk motor yang di bawah 150 cc ya. Jadi untuk ukuran motor yang di atas 250 cc itu harganya beda lagi. Kalau kalian ingin tahu harganya, kalian bisa searching sendiri di Google ya. Karena petugasnya udah manggil-manggil, sekarang waktunya gue buat masuk ke dalam kapal feri. Suasana sebelum masuk ke kapal feri itu lumayan keren ya, jadi pemandangannya sangat bagus lah. Jadi ini perjalanan yang paling seru yang pernah gue jalanin. Karena kali ini gue bisa ngerekam. Waktu itu gue pernah jalan-jalan ke Bima juga. Cuman waktu itu gue gak ngerekam sama sekali. Jadi gue merasa paling beruntung lah sekarang gue bisa ngerekam suasana perjalanan gue. Jadi kalian bisa tahu peristiwa-peristiwa apa aja yang gue udah rasain selama perjalanan ini. Untuk perjalanan kapal feri dari Pelabuhan Padang Bayi ke Pelabuhan Lembar itu sekitar 5-6 jam. Karena beruntung gue memutuskan waktu untuk berangkat itu malam-malam, jadi ada waktu buat tidur. Nanti pas mau bangun itu udah sunrise nyampe di Pelabuhan Lembarnya. Seperti apa sunrise pas di kapal feri, pas masuk Pelabuhan Lembar, nanti kalian bisa lihat di video ini. Untuk kapal feri yang gua naikin kali ini tuh bentuknya nggak terlalu gede ya. Jadi tempat penumpang untuk tidur atau sekedar untuk merebahkan badan itu nggak ada. Jadi semuanya di lantai dan ya pintar-pintarnya kita sebagai penumpang untuk cari tempat yang nyaman aja. Pas bangun tidur, tiba-tiba dikagetin oleh suasana sunrise di Pelabuhan Lembar. Sangat memukau ya untuk pemandangannya, jadi sangat beruntung lah. Memang tepat sih waktunya gue pilih untuk berangkat malam-malam dari Padang Bayi itu memang paling cocok. Soalnya nanti habis nyandar ferinya kita langsung jalan itu udah ada tenaga lah karena udah dapat tidur. Buat teman-teman yang nanyain gimana sih, seru nggak lihat pemandangan sunrise dari kapal? Ya seru nggak seru sih. Ya seperti ini pemandangannya. Nah sekarang kapalnya sudah sandar. Waktunya gue buat ke bawah dan nemuin si Blacky. Karena sebentar lagi
Gua sama Blacky akan melakukan perjalanan dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur. Jadi gua memutuskan tidak singgah untuk saat ini. Dan nanti kalau sudah balik dari daratan timur, gue usahain untuk mengunjungi salah satu objek wisata di Pulau Lombok. Sekarang gue sama Blacky akan melakukan perjalanan dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat ke Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Sekarang kita akan melihat pemandangan pagi hari di Pelabuhan Lembar. Dan kita lihat suasananya sangat sepi ya. Dan di depan ada pengecekan. Karena motor kita langsung gaspol. Dan perjalanan dari Lombok Barat, Pelabuhan Lembar ke Lombok Timur, Pelabuhan Kayangan itu jaraknya 95 km. Kalau kita berkendara membutuhkan waktu 2 jam 10 menit kira-kira, tergantung kecepatan yang kalian tempuh saat melakukan perjalanan. Buat teman-teman yang belum tahu informasi tentang Pulau Lombok, jadi Pulau Lombok itu merupakan pulau kecil dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Meski terkenal akan keindahan wisata dan sirkuit yang baru diresmikan beberapa tahun yang lalu, tapi tahukah kamu bahwa Lombok enggak mendapat julukan sebagai pulau wisata, melainkan Pulau Seribu Masjid. Julukan Pulau Seribu Masjid untuk Lombok bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, pulau ini punya sekitar hampir 9.000 masjid yang tersebar dari Lombok Timur, Tengah, Barat, dan Utara. Banyaknya masjid tersebut tentu sangat fantastis mengingat Lombok merupakan sebuah pulau kecil. Nah, sebentar lagi gua sama Blacky bakalan masuk ke salah satu wilayah ikon Pulau Lombok. Dan ini ikonnya itu namanya Bundaran Gerung. Pembangunan monumen yang bentuknya mirip masjid di Bundaran Gerung ini menjadi ikon Pulau Lombok. Keberadaannya monumen ini mengokohkan julukan Pulau Seribu Masjid di Pulau Lombok. Bundaran ini berada di lokasi sangat strategis saat wisatawan berkunjung di Pulau Lombok, baik itu lewat laut atau darat. Ketika memasuki kota Mataram, maka akan melewati bundaran ini. Oleh karenanya, monumen Masjid Bundaran Gerung dipercaya sebagai simbol dari Pulau Seribu Masjid. Dan tidak terasa, gue sekarang udah memasuki wilayah Lombok Timur. Dan kita bisa lihat di depan, itu ada Gunung Rinjani. Dari kemarin gue punya rencana untuk mengunjungi Gunung Rinjani, cuman mungkin gue masih belum ada kesempatan yang tepat aja buat gue jalan ke sana. Sekarang gue akan lanjut perjalanan langsung ke Pelabuhan Kayangan untuk nyebrang ke Pulau Sumbawa. Suasana sekitar sebelum masuk ke Pelabuhan Kayangan, kita bisa lihat di sini banyak banget kapal-kapal ya. Dan Pelabuhan Kayangan itu tidak jauh lokasinya dari Gunung Rinjani. Malah kita bisa lihat Gunung Rinjani dari Pelabuhan Kayangan. Dari perjalanan ini gue merasa kalau semakin ke timur itu semakin gersang ya. Dari suasananya, dari pohon-pohonnya, semakin timur itu dari pemandangan pohon-pohonnya semakin berkurang. Mungkin ada sangkut pautnya sama iklim atau cuaca di daerah sekitar sini ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke wilayah Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur. Dan di sana terlihat Gunung Rinjani masih terpantau sangat jelas.
Oh iya, buat teman-teman, gue saranin kalian semua kalau mau melakukan perjalanan dari satu pulau ke pulau lain, minimal sudah mempersiapkan saldo e-tolnya. Jadi kita nggak repot-repot lagi untuk ngantri untuk top up saldo, langsung ke agen atau counter tiket, langsung kita beli tiketnya di sana dengan saldo yang kita punya dari e-tolnya. Karena banyak yang gue temuin orang-orang yang lupa top up saldo e-tolnya, jadi harus mondar-mandir dari tiket ke tempat agen dan itu harus keluar lagi. Biaya yang kalian harus keluarkan untuk membeli tiket dari Pelabuhan Kayangan itu sebesar 75.000 per motor. Dan per motor itu bisa gonceng 2 orang ya, jadi dihitungnya langsung per motor. Dan sekarang gua sama Blacky sebentar lagi akan memasuki kapal feri. Oh ya teman-teman, perjalanan dari Pelabuhan Kayangan ke Pelabuhan Pototano itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Jadi ferinya nggak terlalu besar dibandingkan feri yang gua naikin pas waktu dari Pelabuhan Padang Bayi ke Pelabuhan Lembar. Pemandangan suasana pagi di Pelabuhan Kayangan, dan sebentar lagi kapal ferinya akan mulai perjalanan. Dari sini kita bisa lihat suasana Gunung Rinjani ya, dari Pelabuhan Kayangan terpantau jelas. Suara dari kapal feri mulai terdengar, itu berarti tandanya kita mau mulai perjalanan dari Pelabuhan Kayangan ke Pelabuhan Pototano. Selama perjalanan kita akan melihat suasana Gunung Rinjani terpantau jelas dari Pelabuhan Kayangan. Dan ini waktunya gua ya serepit untuk mengundurkan diri. Saksikan video-video petualangan lainnya di channel ini. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, silakan support channel ini dengan mensubscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Sampai jumpa dan terima kasih.